Because you're daddy's girl. 18 years old. Don't give me the pouty bad face. Asshole. Speaking of awesome, that cape thing. Diceritakan ada seseorang vampir yang hidup dengan buah hatinya di sebuah kabin. Sang vampir sangat menyayangi buah hatinya, sampai-sampai melarang anaknya berpergian keluar karena takut akan dibunuh manusia. Hal ini dilakukan sang vampir karena telah berjanji kepada mendiang istrinya, agar buah hati mereka terbebas dari manusia. My little voodoo doll! Vampir ini berambisi membuat sebuah hotel yang jauh dari pemukiman manusia, serta menaruh berbagai macam jebakan untuk menghalau manusia yang ingin masuk ke kawasan hotel. Lalu, apakah tujuan Papa Drake membuat semua ini? Itulah sepenggal kisah yang akan saya ceritakan, berjudul Hotel Transylvania. Film ini dirilis pada tahun 2012 dan disutradarai oleh Genndy Tartakovsky. Di awal kisah menceritakan banyak jenis monster yang datang berkunjung ke hotel Papa Drake. Di dalam hotel ini, semua karyawannya adalah para zombie yang bertugas untuk melayani tamu-tamu hotel yang berkunjung. Para tamu hotel selalu berkunjung setiap tahunnya karena tingkat keamanan hotel yang sudah terjamin. Pengunjung hotel pun beragam jenisnya, mulai dari manusia serigala, Frankenstein, Bigfoot, Invincible Man dan masih banyak lainnya. Kunjungan para monster kali ini bertepatan dengan ulang tahun anaknya Drake yang bernama Mavis. Saat ini Mavis berulang tahun yang ke-118 tahun. Drake sempat berpidato di depan semua monster akan kesuksesannya membangun dan menjalankan Hotel Transylvania. Hal ini dilakukan Drake untuk melindungi semua monster dari buruan manusia. Setelah berpidato, Drake pergi ke kamar anaknya untuk turun ke bawah. Karena pesta ulang tahunnya akan segera dimulai. Sesampainya di kamar, Mavis menagih janji kado spesial ulang tahunnya ke-118. Kado ini merupakan janji Drake agar membolehkan Mavis melihat dunia luar. Tanpa disangka oleh Mavis, ayahnya membolehkan dengan senang hati untuk Mavis berpergian keluar hotel. Tanpa berpikir panjang, Mavis pun bersiap dan langsung keluar dari hotel untuk melihat dunia luar. Sebelum berpergian, Vlad mengingatkan anaknya untuk kembali setelah 30 menit. Hal ini karena, sudah banyak tamu yang menunggu di lobi untuk merayakan pesta ulang tahun Mavis. Saat hendak berpergian, tiba-tiba teman-teman terdekat Drake masuk ke kamar Mavis untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Namun, mereka tidak habis pikir dengan keputusan Drake membolehkan anaknya berpergian keluar. Hal ini karena, para monster tahu akan bahaya yang akan terjadi ketika monster melihatkan diri ke manusia. Karena tidak memiliki wewenang melarang Mavis, para monster hanya mengingatkan Mavis untuk berhati-hati. Saat Mavis pergi keluar, para sahabat Drake terkejut, karena Drake terlihat tenang melihat putrinya pergi ke dunia luar. Namun, tanpa sahabatnya sadari, ternyata Drake sudah dari tadi keluar, untuk membuntuti putrinya dan memastikan Mavis baik-baik saja. Tibalah Mavis di sebuah permukiman manusia. Mavis melihat daerah sekitar, namun pemukiman itu sangat sepi seperti tak berpenduduk. Mavis dikejutkan dengan sekelompok manusia yang marah atas kedatangan Mavis. Mavis menjelaskan maksud kedatangannya hanya untuk berteman. Namun sepertinya para manusia itu tetap menolak kedatangan vampir ke wilayah mereka. Salah satu kepala penduduk terlepas dari badannya, Drake pun berusaha untuk memperbaiki kepalanya secara diam-diam. Ternyata, pemukiman itu adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh Drake menggunakan zombie-zombie yang didandani manusia. Hal ini dilakukan Drake agar putrinya mendapat pelajaran, bahwa pilihannya untuk berbaur dengan manusia adalah pilihan yang salah. Syukurnya rencana Drake berhasil, walau ada beberapa masalah yang membuat replika penduduknya hampir ketahuan oleh Mavis. Now my baby will be safe. Dikarenakan munculnya api besar dari pemukiman yang dibuat oleh Drake, hal ini membuat ada salah satu manusia melihatnya dan mendekat ke tempat itu. Sesampainya di hotel, Drake mengetuk kamar Mavis untuk menanyakan pengalamannya pergi ke dunia luar. Mavis menceritakan semuanya sambil ketakutan. Ia menyesal karena tidak menuruti perkataan ayahnya untuk tidak pergi ke dunia luar. Untuk menghibur anaknya, Drake memberikan kue ulang tahun sebagai perayaan ulang tahun anaknya ke-118 tahun. Saat tiba di lobi, betapa terkejutnya Drake bahwa ada seorang manusia yang masuk ke dalam hotelnya.
Drake langsung bergegas menghampiri manusia itu dan menanyakan untuk apa dia ke sini dan kenapa dia bisa sampai di sini. Sang manusia menjelaskan bahwa dia adalah seorang pengembara dan suka mencari tempat-tempat yang unik. Suatu ketika dia melihat sebuah api yang besar di pemukiman dan mengikuti orang-orang yang terbakar menuju ke arah kastil. Sampailah dia menemukan sebuah kastil yang megah dan memutuskan untuk berkunjung ke kastil tersebut. Dikarenakan Drake takut kehadiran manusia, Drake panik dan berusaha menyembunyikan kehadiran manusia itu dari semua pengunjung hotel. Saat tiba di ruangan tersembunyi, Drake menggeledah seluruh barang bawaan manusia itu untuk memastikan dia bukanlah sebuah ancaman bagi para monster yang hadir. Drake merasa bingung dengan seluruh barang bawaan manusia tersebut, dikarenakan seluruh barang yang dibawanya belum pernah Drake lihat sebelumnya. Drake meminta anak itu untuk pergi dari kastil, karena jika ketahuan, citra hotelnya akan hancur dan membuat para monster tidak ingin berkunjung lagi. Sampai akhirnya Drake memiliki sebuah ide itu adalah mendandani anak itu dengan kostum monster agar bisa berbaur dengan monster lainnya. Anak ini masih belum tahu kalau itu adalah hotel yang dipenuhi monster. Anak ini menganggap bahwa semua orang hanya menggunakan kostum monster sebagai perayaan sebuah pesta. Sampai di suatu ketika, ia penasaran dengan seseorang yang menggunakan kostum tengkorak, ia menganggap bahwa itu sangat nyata dan mencoba memasukkan tangannya ke dalam tubuh kerangka itu, untuk memastikan jenis kostum apa yang digunakan. Ia pun terkejut bahwa semua monster itu adalah monster nyata, ia pun panik dengan apa yang dilihatnya. Saat dalam keadaan panik, anak itu bertabrakan dengan Mavis, dan mereka pun mengalami jatuh cinta pandangan pertama. Drake merasa panik dan langsung membawa anak itu ke sebuah ruangan untuk menenangkan suasana. Di situ Drake memperkenalkan dirinya, bahwa dia adalah seorang Dracula. Drake menjelaskan alasannya membangun tempat ini untuk melindungi semua monster di luar sana dari buruan manusia. Setelah menjelaskan semuanya, Drake mencoba untuk mengeluarkan anak itu dari hotelnya. Namun, baru beberapa saat keluar dari jendela, Drake dicegat oleh anaknya karena Mavis penasaran dengan orang yang sedang berusaha disembunyikan oleh ayahnya. Drake menjelaskan bahwa anak ini merupakan seseorang yang dipesannya untuk membantunya merancang pesta ulang tahun Mavis yang ke-118. Mavis tertarik untuk mengenal anak itu lebih dalam, namun Drake berusaha untuk menjauhkan mereka, karena Drake ingin secepatnya mengeluarkan anak itu dari hotel. Drake membuka sebuah jalan rahasia untuk keluar dari hotel tanpa ketahuan dengan monster lainnya. Drake sendiri sampai lupa dengan denah jalan rahasia yang telah dibuatnya, tak jarang Drake salah membuka pintu dan membuat monster-monster lain terkejut atas kedatangan Drake. I apologize. Go back to doing what you were doing. Saat Drake membuka pintu lobi, Drake sempat lengah dan meninggalkan anak itu di lorong. Drake mencoba menenangkan para monster lain yang sedang membuat kekacauan di lobi. Tiba-tiba Mavis datang dan merasa tertarik berkenalan dengan anak itu. Anak itu menjelaskan bahwa dia adalah sepupu dari Frankenstein, namanya adalah Johnny Stein. Karena terkejut dengan kedatangan laba-laba, Johnny terpeleset ke ruang lobi dan hampir membuatnya terbunuh oleh monster lain. Dengan sigap Drake menghalau kejadian itu dan menjelaskan bahwa dia adalah sepupunya dari Frank. Syukurnya Frank percaya kalau Johnny adalah sepupunya, hal ini sempat meredakan suasana yang sempat kacau. Johnny menjelaskan kepada monster lain bahwa dia dipesan oleh Drake untuk membantu persiapan pesta Mavis. Para monster penasaran dengan rancangan seperti apa yang akan dibuat oleh Johnny. Johnny pun menyuruh para monster untuk memainkan musik, untuk mengetahui sejauh mana kehebatan para monster dalam memeriahkan sebuah pesta. Namun penampilan yang dilakukan begitu membosankan. Johnny memberi saran untuk menaikkan tempo musik mereka agar terlihat lebih menarik. Seluruh monster kagum dengan inovasi yang dibuat oleh Johnny dan seketika menjadi idola di kalangan monster. Ini pun mengikuti seluruh agenda acara ulang tahun yang telah dibuat Drake, namun semua itu terlihat membosankan. Dan akhirnya Johnny membuat perubahan untuk menghidupkan suasana pesta yang terlihat membosankan. Drake selalu berusaha menjauhkan Johnny dari kerumunan karena takut penyamaran Johnny diketahui oleh monster lainnya. Johnny menganggap Drake hanya iri dengan perubahan yang telah dibawanya.
Drake mencoba menghipnotis Johnny dengan kemampuannya, namun gagal karena Johnny menggunakan soft lens sehingga hipnotis yang dilakukan Drake gagal. Drake memerintahkan Johnny untuk pergi dari hotelnya dan mengancam Johnny untuk tidak kembali dan memberitahu keberadaan hotelnya kepada manusia. Drake mengancam akan membunuh Johnny jika ia berani coba-coba melawan perintah Drake. Pada saat Johnny menggerutu, Mavis datang dan mengajak Johnny untuk pergi ke atap sambil melihat pemandangan indah di sekitaran hotel. Tibanya di atas, Mavis menanyakan apakah Johnny pernah diburu manusia atau tidak. Johnny mengatakan bahwa manusia tidak seperti yang ditakutkan Mavis, dan menyarankan Mavis untuk lebih menikmati hidupnya. Johnny mengajak Mavis melihat matahari terbit dan hal itu membuat Mavis takjub dengan indahnya fenomena itu. Kembali ke hotel. Saat itu Drake sedang bersantai bersama teman-temannya di sebuah tempat uap air panas. Teman-teman Drake menanyakan keberadaan Johnny dan mempertanyakan hubungan Johnny dan Mavis. Mereka menganggap bahwa Johnny dan Mavis saling jatuh cinta. Tiba-tiba Johnny terjatuh dari atas atap dan sekaligus mengejutkan Dracula, karena Drake sudah mengancam dan menyuruhnya pergi. Drake meminta Johnny untuk tetap bersamanya selagi Drake sedang mengurus tata letak meja yang akan digunakan oleh tamu. Namun Johnny menantang Drake untuk balapan meja terbang. Drake pun terbawa suasana dan tanpa ia sadari, Drake sedang bersenang-senang dengan Johnny yang berusaha ia keluarkan sejak tadi. Drake menyadari bahwa hal itu sangat menyenangkan dan membuatnya merasa hidup kembali. Tiba-tiba Johnny hilang dari pengawasannya. Drake mencurigai bahwa kokinya telah menculik Johnny dan berencana untuk menjadikan Johnny sebagai hidangan para monster. Sang koki mengetahui bahwa Johnny adalah seorang manusia, oleh karena itu dia berusaha untuk membunuh Johnny dan menyingkirkannya. Drake memerintahkan kepada seluruh pegawai hotel untuk menyelamatkan Johnny, namun hal itu tidak berhasil karena sang koki sangat lincah dalam menghindari kejaran mereka. Pada saat dipanggang, Drake bergegas menyelamatkan Johnny. Drake menjelaskan bahwa Johnny seorang monster. Namun, sang koki tidak percaya, dan berusaha berteriak memberitahu kepada seluruh pengunjung bahwa ada seorang manusia yang telah menyusup. Drake seketika membius sang koki agar rahasianya tidak terbongkar. Drake mengajak Johnny ke ruangan pribadinya. Dan pada saat masuk Johnny melihat lukisan wanita yang tergantung di ruangan Drake. Johnny bercerita bahwa namanya adalah Lady Lubov. Wanita ini dikisahkan dulunya memiliki sebuah keluarga. Dan suatu ketika meninggal karena tragedi kebakaran. Drake menyangkal cerita itu dan mengatakan istrinya meninggal karena dibunuh oleh kaum manusia. Drake menganggap bahwa manusia adalah monster yang sebenarnya. Itulah alasan Drake membangun kastil ini, karena sudah berjanji untuk menjaga Mavis dari buruan manusia. Namun di satu sisi, Drake menyadari bahwa anaknya jatuh cinta kepada Johnny. Drake sudah mempercayai Johnny dan menganggap hal itu tidak apa-apa. Namun di sisi lain, Drake bertanya apakah kaum manusia mau menerima kehadiran kaum monster. Johnny sontak terdiam, karena apa yang dikatakan oleh Drake itu benar. Johnny berencana untuk pergi dari hotel, karena semakin ia lama di dalam, maka rasa cinta Johnny dan Mavis akan semakin dalam. Namun Drake mencegahnya, karena hal itu akan merusak hati putri kecilnya. Drake meminta Johnny untuk menetap lebih lama sampai acara pesta Mavis selesai. Hal ini agar Mavis merasa bahagia dan terkesan dengan pesta ulang tahunnya kali ini. Tibalah di hari pesta dilaksanakan, semua tamu hotel tampak bersukacita menikmati pesta yang terasa baru atas perbuatan Johnny. Semua orang memuji Drake karena mampu membawa perubahan yang signifikan untuk perubahan hotelnya. Mavis pun berdansa dengan Johnny dan mencoba untuk mencium Johnny. Namun, Drake bergegas memisahkan mereka. Mavis mengatakan bahwa dia bukan anak kecil lagi, dan dia ingin seperti Johnny yang dapat melihat dunia luar sesukanya. Saat pertengkaran terjadi, Drake tanpa sengaja membeberkan bahwa pemukiman manusia yang didatangi Mavis adalah replika yang dibuatnya untuk meyakinkan Mavis bahwa manusia itu jahat. Semua orang terkejut dengan ucapan Drake. Drake menjelaskan dia terpaksa melakukan itu agar anaknya bisa selalu dalam perlindungan Drake. Drake tidak ingin anaknya bernasib sama dengan istrinya. Mavis kecewa karena ia telah ditipu oleh ayahnya.
Tak lama kemudian sang koki datang dan membuat sebuah klarifikasi, bahwa Drake membawa seorang manusia ke dalam hotel. Sontak seluruh pengunjung hotel histeris mendengar kabar tersebut. Mavis mencoba mengetahuinya langsung dari Johnny. Setelah Johnny mengaku, Mavis tetap ingin bersama Johnny karena sudah terlanjur jatuh cinta kepadanya. I don't care. Melihat wajah Drake yang seolah tak percaya dengan kejadian itu, Johnny langsung berpura-pura seolah ia membenci Mavis agar Drake tidak kecewa. Johnny pun keluar dari hotel dengan perasaan yang menyakitkan. Drake mencoba menenangkan Mavis, namun Mavis meminta ayahnya untuk menghapus ingatannya, karena hatinya telah dipatahkan oleh Johnny. Drake menolaknya karena ada banyak hal yang harus tetap dikenang oleh Mavis. Mavis memperlihatkan kado dari mendiang ibunya. Kado itu menceritakan pertemuan ibunya dengan ayahnya. Bercerita bahwa mereka saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Drake pun tersadar bahwa jatuh cinta hanya terjadi sekali seumur hidup. Hal ini sekaligus membuat Drake sadar bahwa dia telah merenggut kebahagiaan anaknya. Saat tiba di bawah, Drake menjelaskan kepada seluruh tamu hotel bahwa Johnny bukanlah manusia yang jahat. Semua orang setuju dengan pendapat Drake. Drake mengakui bahwa Johnny dan anaknya telah saling jatuh cinta, namun Drake selalu menghalangi hubungan mereka. Seluruh tamu hotel menyarankan agar Drake mengejar Johnny untuk dipersatukan kembali dengan Mavis. Drake beserta beberapa temannya langsung bergegas mengejar Johnny ke bandara. Namun, di satu sisi matahari sudah terbit dan dapat mengancam nyawanya. Drake tidak peduli dengan itu, yang dia pedulikan hanya menebus kesalahan yang telah ia perbuat. Saat memasuki pemukiman manusia, betapa terkejutnya mereka. Ternyata manusia sangat menerima dan menyukai kaum monster. Dikarenakan ada festival, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Namun perjalanan kaki juga terasa lambat dikarenakan banyaknya kerumunan orang yang menghalangi. Frank berusul untuk menakuti manusia agar jalan bisa terbuka untuk Drake. Hal ini malah mendapat apresiasi dari masyarakat. Setelah mendapat perhatian manusia, Frank menjelaskan bahwa Drake membutuhkan jalan, agar dapat mengejar seseorang yang dicintai anaknya. Semua orang pun bekerja sama dalam membantu Drake, sekaligus mematahkan stigma negatif Drake kepada kaum manusia. Ternyata Drake terlambat. Drake memutuskan untuk nekat menantang matahari demi mengejar pesawat Johnny. Drake mengambil alih mikrofon kapten pesawat, dan memberitahu Johnny untuk kembali ke hotel untuk bersatu kembali dengan anaknya. Mavis pun dikejutkan dengan kedatangan ayahnya yang penuh luka bekas terbakar matahari. Drake menyesal dengan apa yang telah ia lakukan. Ia ingin anaknya kembali bahagia dan memberikan hadiah ulang tahunnya berupa Johnny. Johnny mengungkapkan bahwa ia juga mencintai Mavis. Namun karena takut dengan Drake, Johnny terpaksa berbohong agar dirinya tak dibunuh oleh Dracula. Film pun ditutup dengan perayaan pernikahan mereka berdua. Itulah akhir dari sebuah film yang berjudul Hotel Transylvania. Apakah kamu suka? Selanjutnya kita akan membahas materi atau film apa? Berikan pendapatmu di komentar. Saya Nando Yulistio, sampai jumpa di next video.